Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya dari Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa. Mari kita simak penjelasan berikut. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Beberapa teori berdasarkan pada ide bahwa bahasa adalah sangat kompleks sehingga seseorang tidak dapat membayangkan ia muncul dari ketiadaan dalam bentuk akhirnya. Tetapi ia harus telah berkembang dari sistem pralinguistik awal di antara leluhur pra-manusia kita. Teori ini dapat disebut dengan teori berdasarkan berkelanjutan. Pandangan berlawanan adalah bahwa bahasa adalah sifat manusia yang unik yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ditemukan di antara selain manusia, dan bahwa ia makanya muncul secara tiba-tiba dalam transisi dan pra-hominid sampai pada manusia purba. Teori ini dapat didefinisikan sebagai berdasarkan ketidakberlanjutan. Demikian juga teori-teori yang berdasarkan pandangan generatif Chomsky tentang bahasa. Melihat bahasa umumnya sebagai kemampuan lahiriah yang tersandikan secara genetis, sementara teori-teori fungsionalis melihatnya sebagai sebuah sistem yang besar secara kultural, yaitu dipelajari lewat interaksi sosial. Saat sekarang, salah satu pendukung dari teori ketidakberlanjutan pada asal mula bahasa manusia adalah linguis dan filsuf Noam Chomsky. Chomsky mengatakan bahwa beberapa reorganisasi pada otak menanam sebuah organ bahasa dan dalam otak primata. Walau memperingatkan untuk tidak menangkap cerita tersebut terlalu harfiah, Chomsky bersikeras bahwa ia mungkin lebih mendekati kenyataan daripada dongeng lainnya yang mengatakan tentang proses-proses evolusioner termasuk bahasa. Teori berkelanjutan sekarang dipegang oleh mayoritas pelajar, tetapi mereka berbeda dalam melihat perkembangannya. Mereka yang melihat bahasa sebagai bawaan lahir. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa memiliki dua arti dasar: sebagai sebuah konsep abstrak dan sebagai sebuah sistem linguistik yang spesifik. Bahasa Indonesia adalah contoh dari makna bahasa sebagai sebuah sistem linguistik spesifik. Ferdinand de Saussure, seorang linguis asal Swiss, adalah orang pertama yang merumuskan perbedaan kata konsep. Lingui adalah arti bahasa sebagai sistem linguistik yang spesifik, dan parole dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu sebagai tuturan. Bila berbicara mengenai beberapa konsep umum, dapat digunakan berbagai definisi yang menekankan aspek yang berbeda dari fenomena tersebut. Definisi tersebut juga memerlukan pendekatan dan pemahaman berbeda tentang bahasa, dan terkadang memberikan kajian teori linguistik yang berbeda atau bahkan bertentangan. Seperti definisi-definisi berikut berdasarkan kemampuan mental organ atau insting. Bahasa pada pokoknya sebagai kemampuan mental yang membuat manusia dapat menggunakan perilaku linguistik untuk belajar bahasa dan untuk menghasilkan serta memahami penyebutan. Definisi berdasarkan sistem simbolik formal, bahasa sebagai sebuah sistem formal syarat yang tunduk pada berbagai aturan dan tata bahasa untuk menyampaikan suatu makna. Definisi bahasa sebagai alat komunikasi ini adalah definisi lain dari bahasa,
yaitu sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Adapun definisi lain seperti status unik bahasa manusia, yaitu bahasa manusia unik bila dibandingkan dengan bentuk komunikasi lain, seperti yang digunakan oleh hewan selain manusia. Sistem-sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia lain, seperti lebah dan kera, adalah sistem tertutup yang terdiri dari sejumlah kemungkinan ekspresi yang terbatas. Tadi kita menyebutkan tentang linguistik. Jadi apa linguistik itu? Linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu tentang bahasa. Linguistik secara umum terbagi atas dua bagian, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro adalah cabang ilmu linguistik yang konsen kajiannya pada konsen sistem internal biasa. Sedangkan linguistik makro mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau sesuatu disiplin ilmu pengetahuan. Kajian linguistik makro terdiri atas sosiolinguistik, yaitu kajian interdisipliner yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaan di pihak lain kebudayaan yang menciptakan manusia sesuai dengan lingkungannya. Adapun filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam sumber-sumber sejarah yang ditulis merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Dan juga ada psikolinguistik, adalah penggabungan antara dua kata linguistik dan psikologi. Mempelajari faktor-faktor psikologi dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajian linguistik makro terdiri atas fonologi, yaitu ilmu tentang pembenaran bunyi-bunyi atau fenom bahasa dan didistribusikan secara harfiah, terdiri atas dua bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Ada morfologi yang merupakan cabang linguistik yang mendefinisikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semantikos, memberikan tanda dari kata sema, adalah cabang linguistik yang mempelajari arti makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode atau jenis representasi. Adapun sintaksis adalah tata bahasa yang membahas antara kata dalam tuturan. Leksikologi berasal dari bahasa Yunani, leksiko. Adalah cabang ilmu yang mempelajari kata, sifat dan makna, unsur, hubungan antara kata, kelompok kata, dan keseluruhan kata. Ada banyak fungsi dalam bahasa, seperti untuk mendeskripsikan suatu hal secara jelas dan dapat dipahami, untuk bersosialisasi dengan orang lain, dan juga untuk mengekspresikan perasaan yang kita alami. Fungsi lain bahasa secara personal itu untuk mengungkapkan pendapat, secara regulator untuk mempengaruhi sikap atau pikiran, dalam interaksional untuk hubungan sosial, secara informatif untuk menyampaikan informasi, secara heuristik untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, secara imajinatif untuk mengekspresikan estetika diri,
dan secara instrumental untuk mengungkapkan keinginan. Ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraannya. Di pihak lain, laras bahasa dimaksudnya kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Terdapat variasi dalam bahasa. Salah satunya adalah variasi bahasa yang disebabkan faktor sosiologi. Wujudnya disebut sosiolek. Ada beberapa macam dalam sosiolek, antaranya akrolek, yaitu variasi bahasa yang dipandang lebih bergengsi atau lebih tinggi kedudukannya. Ada basilek, variasi bahasa yang dipandang kurang bergengsi atau rendah kedudukannya. Ada juga vulgar, variasi bahasa yang menunjukkan bahwa penuturannya dari kalangan orang bodoh atau kurang terpelajar. Slang, variasi bahasa yang bersifat khusus dan rahasia karena dipakai oleh komunitas tertentu dan orang non-komunitas tidak boleh dimengerti. Kolokial adalah variasi bahasa yang biasa digunakan sehari-hari dalam situasi non-formal. Jargon adalah variasi bahasa yang pemakaiannya terbatas pada kelompok-kelompok sosial tertentu, bersifat khusus namun tidak rahasia. Ada argot, variasi bahasa yang dipakai oleh kalangan profesi tertentu yang bersifat rahasia. Dan yang terakhir ada ken, variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu dengan lagu yang dibuat untuk menimbulkan kesan. Sebenarnya ada banyak lagi tentang variasi bahasa, tapi kita bisa membahasnya nanti atau bisa bertanya di kolom komentar. Di dunia ini ada banyak bahasa, benar bukan? Termasuk bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional di Indonesia. Bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa tanah air dan juga sebagai bahasa negara atau jati diri negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu adalah sebagai lambang kebanggaan, sebagai lambang identitas nasional, sarana penyatuan suku, bangsa, sosial, budaya, dan bahasa yang berbeda, dan sarana penghubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam Undang-Undang 1945, Bab 15, Pasal 36, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai sarana perhubungan dan tingkat nasional, dan juga sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian penjelasan hakikat bahasa, ragam, dan laras bahasa dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.